Pada waktu bagian firman ini selesai saya sampaikan, tidak ada orang yang lemah lagi di antara kita, amen, saudara. Satu kali Roh Kudus bertanya kepada saya begini, bagian mana dari hidup Yakub yang paling berkenan di hadapanku? Bagian mana dari kehidupan orang yang bernama Yakub ini yang paling berkenan di hadapanku? Saya mencoba menjawab, saudara. Saya mengingat akan banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya. Sampai saya sukar sekali menemukan bagian mana yang paling berkenan. Lalu Roh Kudus berkata, bagian yang paling berkenan adalah menjelang saat matinya. Ketika dia menyilangkan tangannya, dia memberkati akan kedua anak Yusuf, Efraim dan Manasye. Dengar, saudara, ketika Abraham hidup di hadapan Allah, dalam rohnya tangan Abraham ditengadahkan memberikan Ishak anaknya. Ketika Ishak lahir, kedua tangannya dikatupkan menerima berkat. Sampai Alkitab berkata, Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan dia menjadi sangat kaya. Tapi Yakub, dia menyilangkan tangannya untuk memberkati kedua anak Yusuf. Orang yang bisa memberikan sacrifice, ingat, a perfect sacrifice brings a perfect revelation. Korban yang sempurna akan membawa pada pewahyuan yang sempurna. Pada waktu engkau sanggup tadahkan tanganmu memberi korban yang dia minta, engkau akan terima berkat seperti Ishak menerima. Pada saat engkau terima berkat yang dari atas, engkau akan sanggup menyilangkan tanganmu untuk memberkati seperti yang Tuhan inginkan. Saya bertanya, Tuhan, mana buktinya bahwa itu bagian yang paling engkau sukai? Dan Roh Kudus menunjukkan kepada saya. Saudara boleh buka Alkitab saudara dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-21. Ibrani 11:21 berkata, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu perhatikan, menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Saya mau ulang membacakan satu ayat ini, Anda perhatikan lagi. Ibrani 11:21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Kata menjelang mati dari kata aslinya apotneskon. Apa itu artinya? Apotneskon artinya menjelang mati, tetapi penekanannya adalah menjelang mati sampai matinya. Sepertinya kata ini mengabaikan kehidupan Yakub sebelumnya. Dan memang ternyata di hadapan Allah, kehidupan Yakub sebelumnya dari lahir sampai dia mengungsi ke Mesir, rupanya tidak terlalu pas dengan kemauan Allah yang sempurna. Itulah sebabnya ketika Firaun bertanya kepada Yakub, berapa umurmu? Yakub berkata, umurku 130 tahun, dan itu pun buruk adanya. Dia mengakui selama hidupnya sebelum dia mengungsi ke Mesir, buruk adanya. Dan kalau kita mengingat akan kisah dari Yakub,
Ini tipe orang yang suka bergulat dengan Tuhan. Tidak pernah dia mau menyerah dengan kehendaknya. Dia ingin meraih semua yang dia inginkan dengan kekuatan manusianya sendiri. Ketika dia lahir, Alkitab berkata, dia sudah pegang tumit kakaknya Esau. Ketika orang tuanya melihat, dia berkata, oh kamu menjegal kakakmu, karena kamu tukang jegal, namamu adalah Yakub. Ketika dia makin beranjak dewasa, dia tahu ada hal yang luar biasa yang dimiliki Esau, yaitu hak kesulungan. Dia tipu kakaknya begitu rupa. Dia ganti hak kesulungan kakaknya dengan bubur merah, saudara. Tapi sejak peristiwa itu Allah berkata, aku mengasihi Yakub dan aku membenci Esau. Kenapa? Yakub bisa menghargai pemberian Tuhan. Esau menganggap rendah semuanya. Ingat Tuhan berkata, jangan buang mutiara pada apa, saudara? Babi. Setiap orang Kristen yang tidak bisa menghargai apa yang berasal dari Allah, sepertinya Tuhan berkata, babi, jangan beri yang ilahi pada orang itu. Karena dia mengabaikan, menganggap rendah hak kesulungannya, maka Allah berkata, aku mengasihi Yakub dan aku membenci Esau. Tapi kesalahan yang dibuat Yakub adalah dia mencoba mengambil semua itu dengan kekuatannya sendiri. Beberapa saat kemudian dia tipu bapaknya. Dia berpura-pura sebagai Esau supaya diberkati oleh Ishak. Dan akhirnya dia pergi ke tempat Laban. Di tengah jalan di Betel dia tertidur. Dan Allah memberikan mimpi kepadanya, dia melihat ada tangga ke surga. Dan malaikat turun dan naik. Dan dia berkata, ini tentu pintu gerbang surga. Dan dia berkata, dia tantang Tuhannya. Kalau engkau bisa memberkati aku dengan selamat kembali ke tanah leluhurku, engkau akan aku sebut sebagai Allah Yakub. Dia tantang lagi Allah, dia berkata, kalau engkau disebut Allah Abraham, Allah Ishak, tapi engkau belum disebut Allah Yakub, dan aku baru akan memanggil namamu Allahku, kalau engkau membuktikan engkau bawa aku kembali dalam keadaan selamat. Saudara, betapa rendah hatinya Tuhan. Ketika ditantang seperti itu, Allah membuktikan dia menyertai Yakub. Oleh karena itu Alkitab berkata, berbahagialah orang yang Allahnya adalah Allah Yakub. Amen, saudara. Sampai di Laban, dia berjuang begitu keras untuk mendapatkan istri. Dia kerja 7 tahun untuk kawin dengan Rahel. Pada hari perkawinan yang diberikan justru Lea. Dan dia harus kerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Sepanjang hidupnya hanya fight, bergulat, bergumul terus. Dengan segala kekuatan yang dia punya, dia mencoba meraih apa yang dia mau. Dia dapatkan kambing domba dari Laban, juga karena dia pakai otaknya. Dia pakai kekuatannya, dia pakai otaknya. Akhirnya Alkitab mengatakan dia keluar dari tempat Laban. Dan pada waktu dia akan kembali ke tanah Kanaan, Esau menghadang dengan 400 orang tentara. Alkitab berkata dia coba peras otaknya lagi. Dia coba suap Esau. Tapi ingat, Esau itu mewarisi secara dunia semua kekayaan Ishak ayahnya. Dan Ishak orang yang sangat kaya. Esau tidak mempan dengan semua suap yang ada. Dia bagi pasukan dari 2 bagian, supaya jangan punah keluarganya. Allah melihat orang ini tidak pernah mau menyerah. Dia pakai kekuatannya. Satu malam Allah hadir di tepi sungai Yabok. Dan semalam-malaman diajak gulat dengan Tuhan, saudara. Menjelang fajar Allah berkata, aku mau pergi. Dia berkata, tidak sebelum engkau memberkati aku. Dipungkul pangkal pahanya sampai pincang. Dia bilang, biar pincang asal engkau berkati aku.
Allah bertanya, siapa namamu? Dia berkata, Yakub. Dan Tuhan berkata, mulai hari ini kau disebut Israel. Dia selesaikan hari itu, malam itu dengan kaki pincang, saudara. Allah mendamaikan dia dengan Esau. Tapi orang ini orang yang terus bergulat dengan keadaannya. Ada banyak kejadian yang dia alami. Rahel, istri yang dia cintai, mati, saudara, dan dimakamkan di Bethlehem ketika dia melahirkan akan Benyamin. Hatinya pedih luar biasa. Dia punya anak bernama Dina, diperkosa oleh Sikem. Tamparan lagi buat hidupnya. Bahkan gundiknya bernama Bilha berzinah dengan Ruben, anak kandungnya sendiri. Ditampar berkali-kali untuk bisa membuat orang yang bernama Yakub ini menyerah dan tersungkur di hadapan bapaknya. Dan bukan hanya itu, puncak dari segalanya yang membuat semangatnya habis sama sekali adalah ketika Yusuf diberitakan mati diterkam binatang buas. Selama 13 tahun dia menyangka anaknya mati. Alkitab berkata, musnah, habis semua semangat hidupnya. Baru bangkit ketika dia melihat Yusuf mengirim kereta kebesarannya. Alkitab berkata 13 tahun dia meratapi akan Yusuf. 13 tahun, saudara. Sampai akhirnya habis semuanya. Saudara tahu, ketika di Mesir itulah untuk pertama kalinya tidak lagi digunakan kekuatannya. Dan Alkitab berkali-kali tidak menyebutnya dengan Yakub tapi dengan Israel. Yusuf membawa akan kedua anaknya. Semestinya Manasye yang diletakkan tangan kanannya dan Efraim tangan kirinya. Tapi dia tahu Allahnya punya kehendak yang berbeda. Dan ini untuk pertama kalinya Yakub yang adalah Israel menyerah dengan kehendak Allah. Dia silangkan tangannya. Dia berkati, dia tumpangi tangan Efraim dengan tangan kanannya dan Manasye dengan tangan kirinya. Manasye artinya aku melupakan segala penderitaanku di negeri orang. Dan Efraim artinya berbuah ganda. Yusuf berkata, jangan begitu ayah, tidak pantas begitu. Berkati Manasye dengan tangan kananmu. Tapi Yakub Israel berkata, dia membuat tangannya mengerti seperti hidup tangannya. He made his hand to understand. Sepertinya tangannya begitu hidup, tahu kepada siapa harus diletakkan. Ketika Yusuf mencegah dia berkata, aku tahu anakku, aku tahu. Aku tahu dengan tepat apa yang aku buat. Dia berani tolak keinginan manusia dan dia berani sangkali kemanusiaannya sendiri. Matanya sudah pudar, saudara, tapi mata rohnya terbuka begitu lebar. Aku tahu anakku, aku tahu. Dia silangkan tangannya, saudara. Saudara, dan bagian itulah satu-satunya bagian yang dikutip oleh penulis surat Ibrani ketika dia menuliskan saksi-saksi iman. Sepertinya mau berkata, bagian hidup sebelumnya tidak pas dengan kemauan Tuhan. Saudara, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana orang ini bisa berubah? Ibrani berkata, ia menyembah kepada Allah. Ia menyembah kepada Allah. Kalau Anda baca dalam kejadian yang sebenarnya, ketika Yakub memberkati kedua anak Yusuf, itu ditulis dalam Kejadian pasal 48. Tapi pasal yang ke-47 ayat yang terakhir, itu yang menceritakan waktu dia tersungkur menyembah kepada Tuhan. Saya beritahu saudara, Allah mencari orang-orang yang menyembah dia. Saya tidak bicara orang yang berbahasa roh, tapi orang yang hatinya dan hidupnya tersungkur di bawah kaki Tuhannya.
belajar menyerah dengan apa yang Tuhan mau, tidak menggunakan kekuatan manusianya lagi. Dan hanya orang seperti ini yang akan jumpa dengan Allahnya. Buka Yehezkiel pasal 44, saudara. Yehezkiel pasal 44 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Yehezkiel 44 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam. Ini bicara tentang imam dalam kebaktian yang mereka harus layani. Mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam, atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. Perhatikan ayat berikutnya. Mereka harus memakai destar lenan dan memakai celana lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan apa, saudara? Keringat. Sekarang bandingkan dengan Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia melanggar hukum Tuhan, ada kutuk yang keluar yang berbunyi, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Dengarkan saya baik-baik, saudara. Kepada setiap imam yang melayani Allah dalam baitnya, Tuhan berkata, pakai pakaian dari kain lenan saja. Jangan dari bulu domba dan jangan dari bahan yang lain yang bisa membuat engkau berkeringat. Itu hanya simbolis sebetulnya. Yang artinya sepertinya Tuhan mau berkata begini, aku tidak mungkin didekati dengan hasil kerja manusiawimu. Aku tidak mungkin dilayani dengan kekuatan dagingmu sendiri. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia harus berpeluh untuk mendapatkan makanannya. Manusia harus kerja keras. Manusia harus berusaha dengan kekuatannya untuk mendapatkan nafkahnya. Tetapi Allah mau berkata, engkau tidak bisa mendekati aku dengan peluhmu. Engkau tidak bisa mendekati aku dengan kerja keras manusiawimu. Engkau tidak bisa mendekati melayani aku dengan upaya kedaginganmu. Tidak pernah bisa. Dan Tuhan sepertinya mau berkata, kalau engkau ingin melihat kekuatan dan kemuliaanku, belajar pakai kain lenan. Bukan dengan peluh, bukan dengan kerja keras manusia, tapi dengan menyembah dan menyerah kepadaku. Ketika Yakub belajar tersungkur di bawah kaki Tuhannya, saudara, apa yang manusia tidak pernah pikirkan, dia mampu kerjakan karena dia menyerahkan semua kehendak dan keakuannya di bawah kaki Allahnya. Saya belajar, saudara, setiap penyembah akan memperkenan hati Tuhan. Banyak orang bicara tentang Abraham, tentang imannya yang luar biasa. Tapi saya menjumpai satu bagian dalam Kejadian pasal 17. Allah hadir kepada Abram dan Allah berkata, namamu bukan lagi Abram tapi Abraham. Engkau akan punya anak Abraham, katanya. Pada waktu itu Ismail sudah berusia 13 tahun. Apakah Abraham percaya? Tidak. Dia tertawa. Dan dia bertanya, mungkinkah itu terjadi? Tapi yang membuat Allah tidak murka adalah dia tersungkur dan kemudian dia tertawa. Apakah Allah murka? Tidak. Tetap diberi
seperti yang Tuhan janjikan, saudara. Orang yang kedua adalah Maria, saudara, Marta dan Lazarus. Waktu Lazarus mati, Marta datang, dia berkata, Tuhan, sekiranya Engkau datang lebih awal, Lazarus tidak akan mati. Tuhan berkata, percaya kepadaku. Ya, tapi dia mati. Berbantah-bantah, saudara. Maria datang, dia tersungkur di kaki Tuhannya, dan dia mengucapkan kalimat yang persis sama, yang berkata, sekiranya Engkau datang lebih awal ya Tuhan, saudaraku tidak akan mati. Tapi reaksi Yesus berbeda, saudara. Apakah Tuhan marah dan berbantah dengan Maria? Tidak. Alkitab berkata, maka menangislah Yesus, masyghul hatinya, dan dia berkata, buka batu itu. Dan dia panggil Lazarus, keluar, katanya. Dan orang itu bangkit dari antara orang mati. Worshipper, nyembah, nyerah kepada Allah. Saudara, selama engkau fight dengan kedaginganmu, engkau pikir engkau hidup, engkau pikir engkau menghampiri Allah, engkau pikir engkau melayani Tuhan dengan kekuatanmu, dengan otakmu, no, gak bisa, saudara. Kecuali engkau belajar menyerah seperti Yakub, baru engkau bisa memberkati orang lain seperti yang dia mau. Saya mau tunjukkan rahasia orang yang menyerah kepada Allah. Yesaya, kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-40. Kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-40, ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40, ayat yang ke-31. Kitab Nabi Yesaya, pasal 40, ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam bahasa aslinya berbunyi begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, bukan dikatakan mendapat kekuatan baru. Kata mendapat dari kata asli kalab. Dan kata itu artinya exchange, tukar dengan kekuatan baru. Yesaya mewahyukan hal ini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang tidak bergumul dengan kekuatan manusianya, orang yang menyerah dengan kehendak Allahnya, dia hanya menanti-nantikan akan pertolongan dari Allahnya. Orang itu akan mengalami yang namanya tukar kekuatan. Dia akan letakkan kekuatan manusiawinya, Allah akan menukar dengan kekuatan ilahi dalam hidupnya. Hanya orang yang menantikan Tuhan, kata Yesaya, orang itu akan exchange, akan bertukar kekuatan. Dia akan taruh dan dia akan letakkan semua kekuatan manusianya, dan Allah akan mengganti dengan kekuatannya sendiri. Dengan begitu, dengar baik-baik ayat yang terakhir. Saya bacakan satu pasal ini, saudara akan mengerti mengapa kita harus belajar menyerah kepada Allah. Mazmur 130. Saya mau bacakan seluruh pasal. Hanya ada 8 ayat. Perhatikan kalimat demi kalimat, saudara. Dan kalau ini masuk dalam rohmu, saudara akan jadi orang Kristen yang beda. Amen. Mazmur 130, mulai ayat yang pertama. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Perhatikan kalimat pertama ini. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku.
Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Perhatikan ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Pemazmur berkata, dari jurang yang dalam aku berseru kepada Tuhan. Apa yang dia buat, saudara? Dia menanti-nantikan Tuhan, dan ini sikap yang pintar sekali. Ada orang di jurang yang dalam, dan dia berkata, aku mau naik. Aku harus mampu taklukkan jurang ini. Dia coba panjat, dia coba naik. Dan semuanya jatuh ke bawah. Hancur, saudara. Karena terlalu dalam untuk dia bisa taklukkan. Dengan kekuatanmu engkau harus mengatasi akan jurang yang dalam. Saya berkata, kalau engkau berjuang, engkau akan keluar dalam keadaan badan yang hancur dan luka, saudara. Tapi pemazmur berkata, aku di jurang yang dalam. Apa yang aku buat? Aku berseru kepada Allahku, dan aku menantikan Dia. Kenapa? Karena Yesaya berkata, pada waktu dia menantikan Allah, kekuatannya berubah. Bukan kekuatan manusiawi lagi. Allah mengganti dengan kekuatannya seperti seekor Raja Wali. Dan bagi seekor Raja Wali, sedalam apapun jurang itu, dia tinggal jejakkan kakinya, dia bentangkan, dia kepakkan sayapnya, dia akan naik tinggi dan dia tinggalkan akan jurang yang dalam itu. Tahukah saudara, kalau engkau bergumul dengan kekuatan manusiawimu, engkau harus taklukkan itu, dan mungkin bertahun-tahun tidak pernah bisa keluar dari jurang yang dalam. Tapi kalau engkau secerdik pemazmur, engkau berkata, aku menantikan Tuhan. Dan Yesaya berkata, orang seperti itu akan exchange, berubah menjadi seekor Raja Wali. Dengan kedua sayap kekuatannya, dia akan naik dan dia akan tinggalkan jurang yang dalam. Kalau hari ini ada orang yang tinggal dalam jurang yang dalam, jangan berjuang dengan kekuatanmu sendiri, saudara. Berjuang dengan kekuatan Raja Wali Surgawi yang dia beri dalam hidup kita. Hanya kalau kedua sayap Raja Wali ilahi itu ada dalam kehidupan kita, jurang sedalam apapun tidak pernah jadi masalah dalam hidup. Engkau akan terbang naik dan engkau tinggalkan jurang itu. Sewaktu-waktu engkau kangen, engkau boleh mampir mencelok sebentar, saudara, dan besok engkau angkat kepak sayapmu, engkau tinggalkan lagi. Tidak akan pernah engkau tenggelam oleh karena jurang itu, karena kekuatan Allah yang membuat engkau terangkat naik. Saudara bisa mengerti ini? Kalau engkau masih terus bergumul, berjuang, fight dengan dagingmu seperti Yakub, tidak pas dengan kemauan Tuhan, Allah akan tunggu sampai kita tersungkur dan berkata, aku menantikan Tuhan. Pada waktu engkau menantikan Allahmu, kekuatan Raja Wali diberikan, dan dengan sayapnya engkau tinggalkan jurang paling dalam sekalipun yang ada dalam kehidupan kita. Amen, saudara.